Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya hari ini? Kiranya kita senantiasa tetap bersuka cita dan berpengharapan untuk terus menjalani kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Pada pagi hari ini sungguh kita bersyukur kalau kita bisa menyambut hari baru, kita bisa kembali bersekutu untuk memuji mendengarkan firman Tuhan di ibadah doa pagi GKI Delima. Sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini, tentunya kita sangat rindu untuk bersekutu bersama dan terutama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari, sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita satukan hati, kita ambil waktu sejenak, kita bersaat teduh. Mari kita angkat satu pujian, mengikut Yesus keputusanku, akan kita nyanyikan bersama-sama dan dinyanyikan 2 kali. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak gentar, ku tak gentar. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan atas hari baru, atas nafas kehidupan yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada hari ini kami bisa bangun dengan kesehatan yang baik, dengan sukacita yang penuh untuk beribadah doa pagi pada hari ini. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan untuk menyertakan Tuhan di sepanjang hari kami, di setiap kehidupan kami. Kami rindu Tuhan kalau hari ini kami ingin menerima kembali kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami, Tuhan yang berperkara di atas kami, Tuhan yang memberikan kami kemampuan untuk menjadi murid-murid yang baik ya Tuhan. Kami akan membuka hati kami, membuka pikiran kami untuk menerima segala kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Tuhan yang memberkati agar kiranya setiap perkataannya Tuhan bisa kami mengerti dan bisa kami jadikan pedoman untuk kami menjalani kehidupan kami. Tuhan Yesus, ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami mau menyerahkan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu saja. Bersabdalah Tuhan, berfirmanlah Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sudah rindu untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, senang kita bertemu lagi dalam doa keluarga edisi 21 Agustus 2020. Mari sama-sama kita persiapkan Alkitab kita dari Matius pasal 16 ayat 24. Saya akan bacakan buat kita semua. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita semua yang membaca, merenungkan firman Tuhan, terlebih melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, suatu karya akan sangat bermakna jika isi dari karya tersebut dilatar belakangi atau muncul dari kesungguhan atau keseriusan. Cerita dan motivasi di balik suatu karya menjadi satu faktor yang membuat karya itu menjadi bermakna. Bukan hanya bagi sang pencipta, melainkan juga orang-orang yang menikmati karya tersebut. Hal ini jugalah
yang terjadi dengan lagu himne yang barusan kita nyanyikan bersama, Mengikut Yesus Keputusanku. Lagu ini merupakan himne yang sangat terkenal dan masih terus dinyanyikan oleh orang-orang percaya di seluruh dunia. Bagaimana kisah di balik lagu tersebut? Mari kita simak dan renungkan kisah berikut. Sekitar tahun 1800-an di India, tepatnya di daerah bagian timur negara India yang bernama Assam, pada waktu itu di Eropa terjadi kebangkitan rohani secara besar-besaran yang menghasilkan banyak sekali misionaris keluar dari Eropa untuk pergi memberitakan Injil ke seluruh dunia. Sebagai hasilnya, beberapa misionaris dari Inggris pun tiba di India dan memberitakan Injil di sana. Menurut sejarah yang ditulis oleh Dr. Parangamalam Job, seorang misionaris India, orang-orang dari Inggris tiba di Assam dan mencoba memberitakan Injil kepada beberapa suku primitif di tempat itu. Menurut keterangan, Assam bukanlah tempat yang mudah bagi Injil untuk diterima. Penduduk di tempat ini terdiri dari beberapa suku primitif yang masih memiliki kebiasaan kanibalisme, yakni praktik memakan sesama manusia. Tetapi selain itu, yang juga menjadi tantangan terbesar adalah mereka tidak begitu suka dengan kehadiran orang-orang asing. Orang-orang Assam, khususnya kaum laki-laki, memiliki tradisi mengerikan. Status sosial mereka dilihat berdasarkan koleksi kepala manusia yang mereka pajang di depan rumah mereka. Semakin banyak kepala manusia yang mereka dapatkan, semakin dipandang cakap dan mampu melindungi keluarga sendiri. Dan semakin kemudian mereka dihormati di kalangan suku mereka. Oleh sebab itu, mereka juga dijuluki sebagai headhunters atau suku pemburu kepala. Dalam keadaan yang tidak baik ini, para misionaris tetap hadir untuk membawa berita baik itu, yaitu Injil Tuhan Yesus bagi orang-orang di sana. Sudah pasti kehadiran mereka tidak disenangi, bahkan dibenci oleh orang-orang Assam. Akan tetapi hal tersebut terjadi di luar dugaan. Kehadiran Injil di tengah-tengah mereka mulai perlahan-lahan memberi dampak. Ada satu keluarga yang terdiri dari suami istri dan 2 orang anak dari suku tersebut. Mereka diubahkan oleh benih firman yang ditaburkan, sehingga akhirnya memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak sampai di situ, kehidupan keluarga pertama yang merespon Injil ini berdampak pada keluarga-keluarga yang lain. Mereka mulai menyatakan diri untuk mengikut Tuhan Yesus dan menjadi orang percaya. Mendengar kabar ini, kepala suku menjadi marah dan memerintahkan semua orang untuk berkumpul. Lalu kemudian ia memanggil keluarga pertama yang menyatakan iman kepada Tuhan Yesus ini untuk diadili di tengah-tengah kumpulan masyarakat itu. Belakangan, kepala keluarga ini diketahui bernama Nokseng, seorang dari suku Garo. Nokseng beserta istri dan kedua anaknya kemudian diadili di tengah-tengah kumpulan masyarakat. Ketika sang kepala suku ini mengangkat tombaknya dan mengancam supaya Nokseng dan keluarganya meninggalkan iman mereka, alih-alih menyerang dan berpaling dari imannya, tiba-tiba ia menyebutkan kalimat dari lagu yang diciptakannya ketika ia pertama kali mengenal Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mendengar kalimat ini, sang kepala suku menjadi murka. Lalu dengan amarah yang besar, ia memerintahkan anak buahnya untuk menghujamkan tombak kepada kedua anak Nokseng yang tidak berdaya dan mati. Tidak sampai di situ, sang kepala suku kembali meneriakkan kalimat, "Jika kamu tidak mau meninggalkan imanmu itu, bukan hanya kedua anakmu yang mati,
istrimu juga akan mati. Keadaan yang sangat berat dan mencekam. Tetapi sekali lagi, bukannya menyerah, Nok-seng justru mengucapkan kalimat, walau sendiri ku ikut Yesus, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Dengan sekejap setelah mendengar kalimat ini, kepala suku memerintahkan untuk membunuh istrinya. Setelah istrinya mati, kepala suku berkata, aku memberikan kamu satu kesempatan lagi. Jikalau kamu mau berbalik dari iman, mengingkari Yesus Tuhanmu itu, maka kamu akan kuberi kesempatan untuk hidup. Tetapi dengan mantap, Nok-seng berucap, salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ucapan tersebut rupanya menjadi ucapan terakhir yang keluar dari dirinya. Karena kepala suku saat itu kemudian membunuhnya. Kematian Nok-seng dan keluarganya ternyata berdampak besar sebagai jalan masuknya Injil Yesus diterima dan menjadi berkembang secara pesat di daerah itu. Beberapa waktu berjalan, sang kepala suku menjadi begitu terganggu dan penasaran hatinya. Mengapa ada orang yang begitu kokohnya percaya dan beriman kepada pribadi yang bernama Yesus Kristus? Rasa penasaran inilah yang kemudian membawa kepala suku bertemu secara pribadi dengan Kristus ketika ia mendengar Injil dan menjadi percaya karena kesaksian hidup keluarga yang telah ia bantai. Ia lalu memanggil seluruh rakyatnya untuk berkumpul di alun-alun desa itu dan menyatakan imannya kepada Yesus Kristus di hadapan seluruh rakyatnya. Perbuatan inilah yang kemudian mendorong semua warganya untuk mengikuti kepercayaan sang kepala suku. Mulai saat itu kekristenan menjadi berkembang pesat di daerah itu sampai hari ini. Kata-kata Nok-seng di atas digubah menjadi satu lagu himne yang indah oleh seorang misionaris India bernama Sadhu Sundar Singh. Lagu ini kemudian diaransemen oleh komposer Amerika William Reynolds dan dipakai oleh banyak sekali orang-orang percaya. Hingga hari ini kita semua mengenal lagu ini sebagai deklarasi iman yang luar biasa. I have decided to follow Jesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, kesaksian dari latar belakang lagu ini mengingatkan setiap kita bahwa mengikut Tuhan bukanlah hal yang mudah. Satu benih yang mati menghidupkan jutaan benih lainnya. Akan ada banyak sekali tantangan, bahkan mungkin melibatkan nyawa. Tetapi satu yang harus kita ingat, bahwa keteguhan iman dan pengharapan akan selalu menolong orang-orang percaya untuk tetap beriman kepada Juru Selamat. Tantangan dalam setiap zaman bisa saja berbeda-beda, tetapi prinsipnya adalah tetaplah kuat berpegang pada iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan oleh kekuatan dan Roh Kuduslah kita dimampukan untuk berani menyampaikan Injil dalam keseharian hidup kita. Saudara sekalian, mungkin setelah mendengar kisah ini, Anda juga bertanya, mengapa saya mengikuti Yesus? Mengapa kita mengikuti Yesus? Apakah untuk mendapatkan berkat dalam kehidupan ini? Apakah untuk mendapatkan kesuksesan? Apakah untuk mendapatkan keamanan?
Apakah untuk sembuh dari penyakit? Atau apakah kita mengikuti Tuhan Yesus karena siapa Yesus itu sendiri? Karena apa yang sudah Yesus lakukan di kayu salib? Kita semua, saya dan saudara adalah orang-orang yang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan. Upah yang seharusnya kita terima adalah maut. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, Ia turun ke dalam dunia menyerahkan nyawanya. Ia yang tidak mengenal dosa menjadi sosok yang menanggung dosa kita. Salib yang seharusnya menjadi bagian saya dan saudara menjadi tanggungan Tuhan Yesus. Sehingga kita semua diselamatkan. Itulah alasan kita mengikuti Yesus. Karena Dialah yang terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Yesuslah yang terlebih dahulu mengasihi kita dengan kasih yang sangat luar biasa. Sama seperti Nokseng, walau sendiri menaruh salib di depan dan dunia di belakang, maukah engkau mengikuti Yesus? Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk sapaan firman-Mu Tuhan. Kami belajar dari Nokseng untuk menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Kami mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami tidak mau mengingkari-Mu Tuhan. Kau menaruh salib di depan dan dunia di belakang. Walau sendiri, kami percaya Tuhan yang memampukan kami. Kami mau berdoa bagi orang-orang yang baru saja mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan Yesus. Atau mungkin siapa saja yang saat ini rindu untuk mengalami pemulihan hubungannya dengan Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan, Kau beri hikmat bagi mereka. Berikan keteguhan iman dan kemampuan untuk terus memandang salib Tuhan. Untuk terus setia kepada Tuhan. Untuk juga menyaksikan karya-karya Tuhan dalam hidup keseharian mereka. Sebagai umat Tuhan, mari sama-sama kita juga berdoa bagi persiapan ibadah minggu yang akan dilakukan secara live stream dan rencana pembukaan gedung gereja agar berjalan dengan baik dan lancar. Mari sama-sama kita naikkan doa kita. Yang berikut mari kita berdoa bagi setiap orang yang terdampak pandemi COVID-19. Baik yang mengalami PHK, tutup usaha atau penurunan pendapatan, agar diberi kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Berikutnya mari kita berdoa bagi orang-orang yang sakit akibat COVID-19 atau penyakit lain agar diberi kesembuhan. Para dokter dan tenaga medis yang berjuang membantu penyembuhan agar diberi kesehatan ekstra, serta upaya penemuan obat dan vaksin COVID-19 agar berjalan lancar dan segera selesai di tahap akhir. Kita berdoa.
Yang terakhir, kita naikkan pergumulan pribadi kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita terima pada hari ini menjadi pedoman kita untuk terus menjalani kehidupan dan kesempatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dan kiranya melalui setiap aktivitas kita pada hari ini, setiap pekerjaan tangan kita ataupun perbuatan tangan kita, kita terus memancarkan kasih setia Tuhan yang sudah Tuhan berikan terlebih dahulu kepada kita. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan mengangkat pujian dari KJ 375, baitnya yang pertama. Aku mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, demikianlah doa keluarga pada saat ini. Mari sama-sama kita akhiri
doa keluarga ini dengan sama-sama mengucapkan lirik lagu yang sudah kita renungkan bersama. Mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar. Walau sendiri, ku tetap ikut. Ku tak ingkar. Salib di depan, dunia di belakang. Ku tak ingkar. Ku tak ingkar. Tuhan Yesus memberkati.